Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisyasni Azahra dengan NIM 2104229 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang diampu oleh Bapak I. Permana STMT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu hasil review artikel yang kedua, yaitu tentang terkait latar belakang metode riset dan hasil riset, yang mana adapun identitas dari artikel ini yaitu dengan judul artikel adalah pengalaman manajemen bencana terpadu dari orang-orang dengan disabilitas, sebuah penelitian fenomenologis tentang pengalaman penyandang disabilitas ortopedi di Turki. Nah, adapun penulis dari artikel ini yaitu Sevda Demiros Yildirim, yaitu PhD, dengan tahun terbit 2023. Nah, adapun dari latar belakang artikel ini yaitu tentang bencana menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa, menjadi cacat, terluka, dan berimigrasi. Turki berstatus A, negara berisiko tinggi dalam hal bencana dan menempati peringkat teratas dalam daftar negara di dunia. Menurut laporan Indeks Manajemen Risiko tahun 2020 dan 2021 dengan 5,0 poin, Turki dikategorikan dalam kelompok berisiko tinggi dan laporan pada tahun 2022 mengklasifikasikan Turki di antara kelompok risiko rata-rata dengan nilai 4,9 poin, yang mana menurut indeks risiko dunia di antara 180 negara, Turki tercatat sebagai negara paling berisiko ke 113 dengan skor risiko 5,06. Meskipun bencana berdampak negatif pada semua lapisan masyarakat, ada kelompok yang lebih terkena dampaknya, yaitu salah satu kelompok tersebut adalah manusia penyandang disabilitas yang dianggap sebagai minoritas terbesar di Indonesia, terbesar di dunia. Penyandang disabilitas mungkin lebih dirugikan dibandingkan dengan penyandang disabilitas individu lain akibat rusaknya infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia pada saat terjadinya bencana. Penyandang disabilitas ortopedi menghadapi berbagai tantangan saat bencana. Di antara tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas ini adalah terganggunya jaringan pendukung yang terdiri dari keluarga, teman, dan pengasuh profesional, kerusakan atau hilangnya perangkat dan perkakas yang membantu mobilitas seperti kursi roda, prostesis, dan ortosis, dan kesulitan saat mengakses titik pertemuan atau area perumahan, peringatan dini, dan pesan peringatan umum. Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh gangguan disabilitas, namun juga karena lemahnya sistem pengurangan risiko dan tangkap bencana dalam memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas individu. Salah satu kelompok disabilitas yang terkena dampak bencana ini adalah penyandang disabilitas ortopedi. Sebagian besar penyandang disabilitas memiliki keterampilan, pengalaman, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan secara luas pengurangan risiko bencana dan di bidang intervensi. Karena penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan fisik dan lingkungan setiap hari dan mencoba untuk beradaptasi dan mengatasinya, pengalaman mereka dengan tantangan memberikan mereka pengalaman psikologis serta keuntungan, terbukti menurunkan risiko cedera dan kepanikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan proses penanggulangan bencana terpadu yang dialami oleh penyandang disabilitas ortopedi, menghadapi banyak masalah dan mewakili rasio yang signifikan terhadap jumlah keseluruhan penyandang disabilitas. Dalam kerangka ini, 13 orang penyandang disabilitas ortopedi yang tinggal di Turki dan pernah mengalami setidaknya satu bencana diwawancarai mengenai pengalaman mereka dalam proses manajemen bencana terpadu. Nah, untuk mengetahui secara mendalam pengalaman proses, adapun metode riset dari artikel ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam pengalaman proses penanggulangan bencana terpadu ini, penyandang disabilitas ortopedi menggunakan model fenomenologi yang merupakan salah satu pola penelitian kualitatif yang mana fenomenologi ini berfokus pada pengalaman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hanya aspek tunggal, yaitu identitas atau diri dan keberbedaan dari suatu fenomena atau peristiwa. Pola fenomenologis terutama menggunakan 3 model sebagai metode, yaitu eksistensialis, transendental, dan hermeneutis atau interpretatif. Penelitian ini menggunakan fenomenologi transendental, yang mana penggunaan pengalaman, interpretasi, dan pemikiran peneliti dengan menghilangkannya dari data penelitian. Bidang utama yang menarik dari metode ini adalah menemukan dan mendeskripsikan fenomena yang dialami, yaitu fenomenologi transendental, membantu untuk mencari dan memahami suatu fenomena dengan mempertimbangkan struktur situasionalnya sendiri.
Nah, adapun hasil riset dari artikel ini yaitu Turki adalah salah satu negara paling berisiko di dunia dalam hal bencana. Meskipun tidak ada data terpilah terkait dampak bencana terhadap penyandang disabilitas di Turki, namun dari hasil penelitian ini penulis yakin bahwa penyandang disabilitas lebih banyak terkena dampak bencana dibandingkan individu lain di Turki, seperti halnya di berbagai wilayah di Turki. Alasannya, gagasan ini adalah bahwa individu dan dengan disabilitas ortopedi tidak diikutsertakan dalam proses manajemen bencana terpadu. Individu dengan rencana aksi yang siap menghadapi bencana memiliki kapasitas untuk merespon lebih cepat dan efektif selama bencana. Kesiapsiagaan terhadap bencana mengurangi kerentanan selama setelah bencana serta meningkatkan ketahanan nasional. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan di Turki, hal ini memang terjadi telah ditentukan bahwa tingkat kesiapsiagaan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana cukup rendah. Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan kekurangan pelatihan bencana yang cocok bagi penyandang disabilitas ortopedi dalam pengurangan risiko bencana nasional dan global dalam membimbing pihak berwenang dan menghilangkan kekurangan tersebut. Selama penelitian penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa mereka memerlukan waktu ekstra sebelum bencana dan pada saat proses evakuasi pasca bencana karena terbatasnya mobilitas evakuasi perumahan dan pertemuan. Dibandingkan dengan individu lainnya, penyandang disabilitas ini lebih terkena dampak bencana, yang mana mereka mengungkapkan pengalaman penanggulangan bencana terpadu yang menggambarkan permasalahan masyarakat penyandang disabilitas ortopedi menghadapi sebelum, selama, dan setelah bencana serta pelajaran yang dapat diambil. Sebagai hasil dari penelitian ini, kita mengidentifikasi bahwa penyandang disabilitas ortopedi memiliki tingkat kesiapsiagaan yang rendah terhadap bencana dan rendahnya partisipasi dalam pelatihan dan kegiatan sukarela. Oleh karena itu, disarankan demikian harus ada langkah-langkah yang mencegah penyandang disabilitas agar tidak diikuti sertakan dalam proses manajemen bencana. Individu ini harus diikutsertakan dalam proses penanggulangan bencana terpadu dan tingkat inklusi langkah-langkah ini dalam melibatkan penyandang disabilitas harus ditingkatkan. Dan terakhir, semua proses harus dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat publik, swasta, dan sipil, kelompok berkolaborasi untuk inklusi penyandang disabilitas. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya untuk review artikel kedua kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.